Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sekarang kita akan membuka siapa yang cintanya kian makin berseri sama kamu. Siapa orang yang cintanya makin berseri sama kamu. Jadi kamu tidak merasa selalu sendiri. Ternyata masih ada orang loh yang cintanya tuh makin tumbuh dari hari ke hari. Kita akan lihat untuk malam ini ya. Di sini ada confession, narsistik, oke. Teman-teman, kalau aku lihat ada kartu confession, narsistik sama vacation. Jadi ini lebih kepada seseorang yang dulu pernah mengungkapkan, dia udah pernah mengungkapkan kok sebetulnya sama kamu kalau dia menyukai kamu. Kalau aku lihat juga dia udah banyak bercerita ya mengenai kehidupannya sama kamu. Dia ini adalah tipe-tipe orang yang suka menceritakan kondisinya. Kalau dibilang sedikit narsistik, iya. Karena dia selalu merasa bahwa dia tuh kayak lebih dari yang lain gitu loh. Itu salah satu sifatnya dia ya. Pokoknya dia nggak mau disamain sama yang lain lah. Intinya dia yang selalu istimewa, berbeda dari yang udah pernah kamu kenal-kenal sebelumnya. Ada vacation. Di sini aku lihat entah ini sudah terjadi atau masih dalam perencanaan, dia selalu bilang pengen travel sama kamu, pengen jalan sama kamu, ya. Jadi ya ini kayak ada rencana masa depan aku lihatnya. Dan kalian tuh bakal ada travel bareng ke depannya. Entah kapan, tapi kalian akan pergi liburan bareng-bareng. Di sini tuh lagi-lagi someone express love melalui pesan, melalui telepon. Dia suka telepon kamu, ya. Terus di sini mungkinkah ada seseorang yang suka sama kamu sudah dalam ikatan pernikahan atau pernah menikah? Kalau misalnya belum menikah, ternyata kalian punya soul connection. Dan di sini kalau aku lihat dia mungkin pernah menikah, lalu aku melihat berprogres, berjalan ke depan. Jadi apa ya? Cintanya tuh entah makin kuat atau dia di sini kayak menyelesaikan masalah pernikahan mungkin. Di sini ada reminiscing atau kamera ya, artinya orang ini dia sudah memiliki persepsi khusus sama kamu karena sudah kenal kamu sebelumnya. Kemudian banyak pelajaran-pelajaran dari masa lalu yang mungkin sampai sekarang itu kayak, oh ya ternyata kamu tuh ada buat aku. Di sini kalau aku lihat energinya tuh kayak memberikan kamu cinta. Jadi dia tuh membiarkan kamu tuh masuk ke dalam kehidupannya gitu loh. Dia menerima sensasi barulah dari hubungan ini sama kamu. Dan aku ngelihat ya, kalian itu 11-12 sih pikirannya sama. Kalian itu mementingkan self image ya. Terus merefleksikan relationship kalian tuh sebagai relationship hubungan yang kuat. Terus kalian tuh saling kayak berkaca dalam diri, kok apa yang aku suka dia suka ya, dan kalau aku suka apa dia juga suka gitu. Terus kalian itu banyak sekali kayak merefleks dari sebuah luka yang dimana kalian itu kayak banyak berkaca juga. Mungkin ada yang kondisinya sekarang lagi introspeksi diri juga mungkin dari hubungan-hubungan yang menyulitkan di masa lalu. Mungkin kamu sama dia punya cerita atau kisah yang mencekam mengenai hal cinta ya. Maksudnya masalah cinta tuh lebih berat daripada masalah pekerjaan mungkin. Nah itu salah satunya. Bisa jadi ada kegagalan rumah tangga dan kalian itu sekarang lagi sama-sama move on dari masalah tersebut, jadi belum bisa untuk saling bersatu karena harus banyak belajar gitu loh satu sama lain ya. Di sini aku akan ambil 9 kartu.
yang kita lihat sebagai penanda atau ciri-ciri dari dia. Ya, ini tentang dia. Aku mesti bilang sih kalau untuk kondisinya sekarang dia itu sedang netral ya energinya, berusaha untuk mengejar sesuatu yang baru. Entah dia sedang menunggu kabar adanya sebuah perubahan hidup mungkin. Kalau aku ngelihat di sini dari pergerakan dalam dia mencapai kesetaraan, beradaptasi, bagaimana dia bisa beruntung dalam hidup, mendapatkan keuntungan. Kalau aku lihat juga di sini dia memiliki masalah keuangan dalam hidupnya, dalam rumah tangga, dalam masalah rumah ya. Berarti kan masalah sehari-hari kalau masalah rumah itu. Dia sekarang sedang berjalan melewati masa-masa sulit. Aku bilang energinya itu jadi memang tidak stabil. Sama kayak kamu. Mungkin kalau kamu selama belum mendapatkan yang kamu mau, energinya itu masih kayak uring-uringan. Ya, yang aku bisa tangkap nih, orangnya energinya uring-uringan. Letter Coffin. Mungkin ada yang sekarang ini itu kayak energinya ya, yang kayak tiba-tiba kayak suka ngilang, tiba-tiba suka kayak menunda sebuah pertemuan. Terus di sini karena masalah keuangan juga yang membuat dia itu maju mundur sama kamu, tidak bisa memberikan sebuah kepastian. Namun lelaki ini, kalau aku bilang ya, ini energinya lelaki ya, maskulin atau lelaki. Dia itu kayak merasa hidup untuk sendiri. Jadi yang dia pikirkan itu memang dari pribadinya dulu. Kalau misalnya dia tuh punya pikiran gini, kalau misalnya aku senang maka aku bisa menyenangkan orang. Jadi selama aku belum bisa menyenangkan orang, aku belum bisa berbuat banyak. Dia kayak belum menerima sebuah kabar yang bagus gitu loh, dalam hal kerumitan, belum menemukan sebuah penyelesaian, pencerahan masalah, itu belum ada. Kartu Fish, Rider, dan Coffin juga menunjukkan bahwa apa yang dia harapkan itu dia masih mencari cara, dan caranya itu sebetulnya agak sulit untuk ditembus. Aku nggak tahu kenapa. Ada rasa capek di sini yang aku bisa tangkap ya dari seseorang ini. Sebetulnya dia ini sangat dewasa kok, teman-teman, sangat dewasa, dan kalau misal hidupnya stabil dia bisa menjadi menjaga sebuah kepercayaan, atau dia ini jago untuk nyimpan uang sebetulnya. Tapi karena kondisi tertentu itu kayak menghancurkan, jadi kayak berbalik arah gitu loh. Aku nggak ngebacain seseorang yang gimana-gimana ya, cuman dia tuh selalu kayak mengandalkan diri sendiri bahwa gue tuh bisa, gue tuh mampu gitu loh. Mungkin kalau untuk minta tolong sama seseorang, ini orang agak tergolong gengsi gitu loh. Mungkin banyak lebih minta tolong ke kamu, tapi bukan ke orang lain. Karena mungkin dia percaya sama kamu ya. Dan aku ngelihat di sini sebetulnya ya kamu masih ada merasakan energi manipulatif dari dia. Kenapa? Karena kamu merasa mungkin nih kamu merasa ada yang terjebak di sini. Ini yang aku lihat nih dari hati kamu. Kamu tuh begitu tulus mencintai dia, tapi kamu seakan kayak masuk jebakan. Kamu merasa dia nih kayak fraud, memanfaatkan kamu atau memanipulasi kamu, gitu. Kamu memang mengakui bahwa kamu mencintai seseorang yang memang pintar, pandai, dan juga sekaligus banyak triknya. Dia tuh kayak jago untuk memainkan peran. Kalau aku lihat di sini, kamu punya pikiran seperti itu, dan bagaimana sebetulnya pikiran dia ke kamu. Ini di kanan pikiran dia ke kamu ya. Ada kartu Clouds, ada kartu Mice, dan ada kartu Child. Sebenarnya gini teman-teman, kamu kan berpikir dia adalah seseorang yang manipulatif ya.
Nah, di sini kondisi dia ke kamu itu adalah dia tuh masih belum bisa memberikan kepastian dikarenakan dia nih stres. Stresnya dari masalah apa nih? Masalah kehilangan, masalah kalau aku bilang pekerjaan yang rusak, atau bisa dibilang ekonominya lagi nggak bagus. Dan kalau aku lihat di sini sih dia lagi kayak mau belajar untuk menerima gitu loh. Jadi kalau kamu berpikir dia di sini memang manipulatif, sebenarnya kondisinya dia juga sedang bukan orang yang punya gitu. Kenapa dia minta banyak bantuan sama kamu? Atau dia mungkin ada yang minta tolong, aku butuh ini, aku butuh itu. Mungkin dia nggak ada uang, maksudnya nggak punya tempat lain untuk bersandar gitu, dan mengharapkan kamu untuk ya sedikit-sedikit bantu gitu. Walaupun dia ngerasa nih kayak wah nggak bener gitu loh, tapi gimana caranya kalau apa-apa nggak cukup gitu loh teman-teman. Dia juga berpikir kayak ya mungkin kamu apa ya, kamu kayak mengharapkan seseorang yang bener-bener kayak bisa pas buat kamu, tetapi dianya di sini belum bisa memberikan kepastian sih yang pasti. Karena ya dia harus menyembuhkan inner child-nya dulu, karena ada inner child yang terluka juga di sini. Namanya udah traumatik gitu loh. Belum bisa dipaksa untuk mencintai seseorang sebetulnya. Namun di sini sih sebetulnya kalau kita bilang apakah dia nih cinta sama kamu? Yes, betul. Memang cinta sama kamu. Dan cintanya mungkin makin besar gitu ya. Semakin besar, semakin dia stres, semakin dia bingung gimana cara mengaplikasikannya. Gitu. Jadi, kamu mungkin harus menunggu sekitar 3-4 tahun. Untuk orang bangkit itu berapa tahun sih? Biasanya minimal 2 tahun kan? Ya, kamu harus nunggu nih. Kalau udah lebih dari 2 tahun sih aku rasa nggak perlu. Tuh, sebetulnya dia bisa kok memperlakukan kamu seperti queen ya, seperti ratu dalam hatinya, namun hidupnya dia tuh harus stabil dan harus ada keberuntungan yang berjalan lagi. Dan ini berapa lama keberuntungannya akan berjalan? Ini semua tergantung dari siapa yang mensupport dia. Kalau kamu memang mencintai sama seseorang ini, maka kamu harus siap dalam masa-masa tersulit. Dan siapapun yang di belakang dia, depends on the woman. Kalau dia laki-laki, maka dia membutuhkan sentuhan lembut wanita. Ih, kaget aku, ada apa itu di tembok. Kemudian, kalau seandainya dia di sini kamu bisa memberikan sebuah support yang positif, maka rezeki-rezeki dia itu akan mulai untuk berputar kembali. Jangan salah loh teman-teman, kita bicara mengenai logika ya, kita bicara mengenai logika. Logiknya adalah begini, kalau orang hidupnya sudah tidak enak ya, sudah tadinya terbiasa dengan hidup enak, tiba-tiba tuh kayak kesambar petir, hartanya habis semua, tanpa asuransi misalnya, nggak ada guarantee dia bisa membangun itu lagi setelah sekian lama, itu gimana stresnya? Masih bisa mikirin masalah cinta nggak sih sebenarnya? Tapi walaupun dia tidak memikirkan masalah cinta, tapi dia punya sisi yang kesepian. Sisi kesepian, makanya dia butuh dorongan. Dia di sini kayak membutuhkan kamu sebagai teman support terbaik dia. Jangan kamu, kalau misalnya kamu mau support sama orang tuh jangan mengharapkan adanya balasan, karena balasan itu datang bukan hanya dari dia, tapi dari berbagai sumber. Ketika kamu di sini membantu seseorang yang kiranya dia tuh sebetulnya baik ya, yang aku highlight nih, kiranya dia tuh sebetulnya baik, tapi memang dia lagi susah. Beda sama kamu sudah tahu dia orangnya toxic people, tapi kamu bantu dia untuk nyogok dia supaya dia setia sama kamu. Itu nggak akan terjadi sayang. Tapi kalau ini kondisinya adalah memang kondisinya lagi nggak baik-baik saja. Ini kita lihat dari semuanya, kita cek dari uangnya, kita cek dari hidupnya, itu sedang stres gitu loh. Gimana dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik kalau pikirannya dia kacau gitu. Jadi ya sebenarnya orang ini tuh butuh dukungan moral, dukungan yang baik. Kira-kira apa sih? Ketemu apa namanya? Dukungan itu tidak harus bertemu, tapi dari kata-kata. Semangatin aja dia. Jadi nggak usah pikir terlalu berat, maunya kamu
minta dia untuk tetap return sama kamu, kembali sama kamu. Ya, kalau orang udah pernah stres sekali, itu sembuhnya akan lama, teman-teman. Ya, kalau kamu tidak mau sakit, ya kamu jangan mencintai orang yang bermasalah. Paling itu aja sih yang aku bisa pesan ya. Kita akan lihat cintanya sama kamu ya, seberapa berseminya. Itu The Empress. Dia ini merasakan ada kenyamanan sama kamu. Cinta itu berasal dari rasa nyaman ya. Kalau rasa nyaman itu nggak ada, maka tidak akan ada cinta. Yang kedua, di sini ada kartu Two of Pentacles. Dia punya rasa nyaman karena kamu menyembuhkan keraguan-raguannya dia. Nyaman dari namanya rasa ragu. Nyaman dari namanya sebuah pilihan. Dan di sini ada kartu The High Priestess. Nyaman dari namanya sebuah keraguan-raguan. Dan aku ngelihatnya memang energi kamu di sini memberikan sebuah kehidupan kembali. Ya, ada sesuatu yang positif. Ada yang membuat dia surprise dalam hidupnya itu yang dia nggak pernah ngerasain. Adalah energi cinta yang hangat. Di sini ada kartu Seven of Wands. Kamu membuat dia tuh lebih bisa mandiri dan menerima. Tadinya dia tuh tergantung dengan apa katanya orang. Sekarang dia udah lebih sendiri dan lebih mandiri. Dimana di sini dia tuh dengan adanya sendiri dia bisa bertransformasi. Kalau aku lihatnya ya, bertransformasi dari segala macam rasa sakit, hinaan atau apapun. Dan kedepannya di sini dia tuh menjadi seseorang yang lebih spiritual. Ketika terhubung sama kamu, hal-hal ini akan terjadi karena mungkin kamu nggak cuma mensupport dia, bantuin dia, tapi kamu itu kayak nggak pamrih gitu loh sama dia. Memberikan sebuah kemajuan untuk orang lain, yang which is impactnya juga ada kemajuan untuk kamu. Mungkin kamu nggak ngerasa ketika kamu ngebantu dia, rezeki kamu juga makin berlimpah karena setiap bantuan dari kamu, mungkin dia akan mendoakan kamu. Di sini the kartu Nine itu lebih ke mandiri ya, lebih kepada daya tahan. Aku ngelihatnya kamu memberikan dia daya tahan yang cukup kuat untuk aku harus tetap hidup, aku harus bicara mengenai besok, aku harus bicara mengenai harapan-harapan aku. Walaupun kamu juga pasti akan kesel sama seseorang yang patah arang, gak semangat dan lain-lain. Tetapi di sini kalau aku lihat kartu Nine itu lebih mengutarakan kepada kekuatan dia untuk memang merasakan badannya. Kalau misalnya memang dia harus tegar, dia harus tegar. Kalau capek ya capek aja. Dia akan di sini akan lebih banyak energi untuk bisa mengelola dirinya sendiri ketika bertemu sama kamu. That's why alasan-alasan kenapa cintanya ini makin bersemi sama kamu sayangku. Dan ada kartu Three of Cups, yaitu kamu tuh kayak menemukan dia. Kalian saling menemukan untuk memberikan support, union, kesenangan, kebahagiaan, keceriaan. Ya, dan di sini ada kartu Ace of Pentacles, dimana kalau ini semua sudah dia pegang ya, dia pasti akan memiliki rencana yang besar untuk kamu. Seperti yang aku bilang, mungkin salah satunya dia pengen bayarin kamu liburan, dia pengen traveling sama kamu, dia di sini tiba-tiba akan datang ke kamu, ya, walaupun kondisinya itu akan cepat buru-buru gitu loh, nggak mau untuk kamu tuh keambilan sama orang lain. Supaya kamu nggak kerebut. Di sini kalau dia sudah memiliki semuanya, ya dia akan terus mengejar kamu dan mengungkapkan tujuan dan maksudnya dia untuk deketin kamu dengan lebih jelas. Yang pasti, kalau aku bilang di sini, apakah dia pura-pura dengan kondisi sekarang? Aku bilang enggak, karena 3 hal ini adalah yang membuat dia tuh semakin kuat. Orang ini bukan orang yang tidak tahu berterima kasih ya. Dan kita akan lihat untuk bagaimana kondisi kalian ke depannya. Kita buka satu kartu sebagai penutup dari bacaan ini. Ada kartu The Sun dan ada kartu The Lovers. Kalian jangan sedih karena cinta ini akan terus berlanjut dan terus berjalan. Nikmati aja untuk pesakitannya, prosesnya, kesedihannya. Nanti lama-lama pasti akan ada perubahan. Percayalah itu. Aku tidak akan membukakan inisialnya atau apapun karena ini berlaku untuk umum, berlaku untuk bebas. Silahkan kalian kalau yang ingin mengklaim energi ini, kalian klaim lah gitu ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Saya senang untuk melayani kalian dengan membuatkan video yang terbaik misalnya. Dan jangan lupa kalau mau personal reading silahkan hubungi aku di bawah ya. Thank you.